elemen dari uranium, radium, dan merupakan unsur yang sangat jarang di alam. Dikatakan jika zat ini akan meleleh pada suhu 254 derajat Celcius, mendidih pada suhu 962 derajat Celcius dan memiliki spesifik gravitasi sekitar 9,3. Unsur radioaktif yang langka ini termasuk kelompok metaloid yang memiliki sifat kimia yang mirip dengan tellurium dan bismut. Selama polonium tidak menyentuh langsung tubuh manusia, maka kita akan selamat karena partikel alfa yang terpancar dari zat ini tidak dapat menembus kulit manusia. Sebaliknya jika zat polonium menyentuh tubuh manusia atau bahkan tertelan, maka efeknya akan sangat berbahaya dan dengan cepat merusak kulit serta organ internal tubuh manusia. Dikatakan jika setitik polonium mengandung 3.400 dosis racun yang dapat mematikan manusia. Zat ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Prancis pada abad ke-19 dan dinamai dengan nama polonia. Menurut seorang komite keamanan negara, polonium merupakan senjata pembunuh terbaik selama Perang Dingin berlangsung. Selain kematian, zat ini juga sulit untuk diidentifikasi oleh para dokter kecuali melakukan pencarian khusus terhadap tubuh korban yang menelan zat ini. Kemampuan polonium ini menjadikannya sebagai racun yang dapat mengelabui para penyidik dalam mencari pembunuh sebenarnya. Alasan lain polonium menjadi senjata paling baik adalah mudah dibawa untuk melewati perbatasan antar negara. Bahkan zat polonium tidak memicu detektor radiasi dan dapat dibawa dalam bentuk kristal atau mencairkan bubuk polonia dalam cairan lain. Penggunaan polonium paling terkenal untuk meracuni target pernah terjadi tahun 2006 silam. Saat itu mantan perwira keamanan politik Rusia meninggal dunia karena keracunan teh di kamar hotelnya. Menurut laporan, zat polonia yang dimasukkan dalam teh tersebut tidak mengalami perubahan rasa dan perubahan warna sehingga membuat target tidak curiga. Bahkan setelah meminum racun dalam teh itu, ia tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Dikatakan jika efeknya baru terasa saat malam hari dan dinyatakan meninggal dunia 3 hari setelahnya. Menurut laporan, zat polonium secara alami yang ada di dunia hanya ada dalam jumlah yang sangat sedikit. Meskipun banyak digunakan sebagai racun mematikan, namun zat polonium juga dapat digunakan untuk menghilangkan listrik statis yang dihasilkan selama proses penggilingan kertas, kawat, dan lembaran logam dan sinar alfa yang dipancarkannya. Selain itu, polonium juga digunakan dalam sikat antistatis untuk menghilangkan debu pada film fotografi. Hal ini digunakan untuk mengontrol emisi radioaktif yang terdapat pada sebuah film. Zat paling buruk dan sangat mematikan di dunia selanjutnya adalah klorin trifluoride yang sangat ditakuti oleh para tentara Nazi Jerman. Alasannya sangat sederhana karena zat kimia ini akan meledak bila terkena udara, yang dianggap sangat mirip dengan metana. Tidak hanya itu, aroma dari zat ini juga bisa langsung membunuh manusia bila tidak sengaja terhirup. Celakanya zat ini bisa membuat benda-benda yang manusia tidak kenal mudah terbakar. Salah satunya adalah batu bata yang bisa menyala ketika dituangkan atau terkena zat ini. Dikatakan jika penggunaan zat ini yang dicampur bersama dengan alat penyembur api bisa menghasilkan panas hingga 2.400 derajat Celcius yang cukup panas untuk melelehkan besi. Banyak laporan yang menyebutkan jika saat Perang Dunia Kedua, para ilmuwan Nazi tidak berani memakainya karena takut senyawa kimia ini justru membuat tentara mereka mati konyol. Akan tetapi pernyataan tersebut ternyata tidak didengarkan oleh para ilmuwan Amerika. Pada tahun 1950-an mencoba memindahkan zat ini menggunakan sebuah truk tangki. Namun di tengah perjalanan zat ini berhasil bocor dan tumpah dan membakar atau melelehkan jalan di bawahnya sampai kedalaman 1 meter lebih. Dan sangat mematikan di dunia selanjutnya adalah azidoside azid. Menurut para ilmuwan, zat ini merupakan bahan kimia paling mudah meledak yang pernah diciptakan oleh manusia. Rahasia zat ini mudah meledak adalah atom nitrogen dalam zat tersebut yang bisa bergerak dengan cukup bebas. Hal ini menyebabkan atom nitrogen terus mencoba saling bersatu dan menghasilkan energi besar alias ledakan. Azidoside azid sendiri dibuat oleh seorang ilmuwan Jerman dan dibantu oleh militer Amerika tahun 2010 silam. Sayangnya penemuan zat ini segera disebut kesalahan terbesar dalam sejarah manusia karena sensitivitasnya di luar perkiraan para ilmuwan. Dikatakan jika azidoside azid bisa meledak hanya dengan menggerakkannya, menyentuhnya, menyinarinya, bahkan meletakkannya di sebuah wadah. Bahkan para ilmuwan telah mencoba meletakkan zat ini dalam ruangan gelap untuk menghindari terjadinya ledakan. Namun usaha itu berakhir sia-sia karena hal tersebut tidak mencegah zat ini berubah menjadi bom.
Zat paling buruk dan sangat mematikan di dunia selanjutnya adalah dimetil kadmium yang disebut sebagai zat kimia paling beracun di dunia. Dikatakan jika zat ini dibuat oleh seorang ilmuwan dari Jerman bernama Erich Krause di tahun 1917. Para ilmuwan menyebutkan jika zat ini sangat beracun sampai beberapa mikro atau 1/1000 gram per meter kubiknya bisa membunuh manusia dewasa. Selain itu mereka juga menambahkan jika menghirup zat ini bisa menyebabkan kegagalan pada organ tubuh mulai dari paru-paru sampai ginjal. Jika hal itu tidak langsung mengakhiri hidup seseorang, zat ini menyebabkan kanker yang sangat parah. Selain itu, para ilmuwan juga sangat takut menumpahkan zat berbahaya ini. Pasalnya tidak ada cara aman untuk membersihkan tumpahan dari zat tersebut. Dikatakan jika membersihkan dimetil kadmium dengan air hanya akan memicu ledakan. Buruk dan sangat mematikan di dunia selanjutnya adalah thioaceton yang disebut sebagai zat kimia paling bau di dunia. Zat ini terbentuk dari thiol, yaitu senyawa organik gabungan dari karbon dan hidrogen sulfur. Di alam bebas, thiol ditemukan pada cairan yang bau dikeluarkan oleh hewan bernama sigung. Dalam hal ini, para ilmuwan menyebutkan jika satu tetes thioaceton bisa menyebarkan bau yang sangat menyengat sejauh 0,5 kilometer. Tahun 1989, thioaceton telah menyebabkan warga satu kota di Jerman, Freiburg, diungsikan. Evakuasi massal itu terjadi setelah pabrik parfum tidak sengaja melakukan reaksi kimia yang menghasilkan thioaceton. Sebuah laporan menyebutkan jika ini adalah zat oranye atau coklat yang tidak stabil yang dapat diisolasi hanya pada suhu rendah di atas minus 20 derajat Celcius. Thioaceton dengan mudah berubah menjadi polimer dan primer trithioaceton. Dalam sebuah laporan di tahun 1890, seorang ahli kimia dari Inggris di Whitehall Soap Works di Leeds mencatat bahwa pengenceran pada zat ini tampaknya membuat bau yang menjadi lebih buruk dan menggambarkan baunya tersebut sebagai bau yang menakutkan. Selain itu, thioaceton juga dianggap sebagai bahan kimia berbahaya karena kemampuan baunya membuat orang tidak sadarkan diri.